Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Mirwan yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Bisnis kelas B. Kami dari kelompok 13 hari ini akan menyampaikan presentasi kami tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Kelvin Andika. Yang selanjutnya ada Nida, dan yang terakhir ada Muhammad Akbar Hamdallah. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nida. Kepada Nida dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk Kelvin. Materi pertama akan saya jelaskan tentang pengertian dari monopoli menurut etimologi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu monos, yang berarti sendiri, dan polein yang berarti penjual. Secara sederhananya, monopoli bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Di dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Anti Monopoli memberikan pengertian juga bahwa monopoli ialah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Selanjutnya, pengertian monopoli juga berkaitan dengan istilah praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang tentang larangan monopoli. Larangan monopoli dalam persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Anti Monopoli disebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta dapat menghambat persaingan usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akbar Hamdallah, dipersilakan. Baik, slide selanjutnya. Tujuan utama yang hendak dicapai Undang-Undang Anti Monopoli tertulis dalam pasal 3. Yang pertama, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan persaingan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, melalui regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan mekanisme pasar dan memberlakukan hukum persaingan untuk mengatur perilaku dan kegiatan dalam persaingan, atau bahkan untuk mengganti atau mendukung peraturan yang telah ada sebelumnya. Asas hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dan tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha yang besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
Dan terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya, selanjutnya ada 10 perjanjian larangan menurut Undang-Undang Anti Monopoli. Yang pertama itu ada oligopoli, di mana oligopoli ini adalah pasar, di mana salah satu bentuk struktur pasar ini hanya terdapat sedikit pelaku usaha, yaitu yang menawarkan produk yang sama ataupun sejenis. Terus yang kedua ada penetapan harga, yaitu di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha atau pesaingnya untuk menetapkan harga. Dan yang ketiga ada pembagian wilayah, di mana di sini dilarang para pesaing atau penjual ini membagi wilayahnya untuk tersendiri dengan melakukan perjanjian. Yang keempat itu ada pemboikotan, yaitu pelarangan produsen untuk melakukan transaksi atau penjualan di suatu wilayah. Selanjutnya ada kartel. Adalah suatu hubungan ataupun kerjasama antara beberapa produsen ataupun perusahaan dalam melakukan produksi ataupun menetapkan harga. Hampir sama dengan poin nomor 2 tadi, yaitu penetapan harga. Dan yang ke-6 itu ada trust. Trust ini terkait dengan perilaku ataupun daya beli maupun perilaku dari konsumen, yaitu tentang kepercayaan. Dan selanjutnya ada oligopsoni. Ini adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Di poin nomor 7 ada oligopsoni, yaitu keadaan ataupun suasana di mana pasar hanya memiliki sedikit pembeli. Dan yang selanjutnya, yang ke-8 itu ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini adalah dalam konteks ekonomi mikro, yaitu sebuah keadaan di mana seluruh tahap dan rantai supply itu dimiliki oleh sebuah perusahaan saja. Dan yang ke-9 ini ada perjanjian tertutup, di mana perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk melakukan pengendalian oleh pelaku usaha yang lain. Dan yang ke-10 adalah perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian pihak luar negeri ini dilarang karena perjanjian dengan pihak luar negeri harus melalui proses ataupun pihak-pihak pemerintah. Dan selanjutnya, seperti yang disebutkan tadi, ada kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli ataupun penguasaan pasar oleh satu pihak ataupun satu perusahaan saja. Yang kedua, penguasaan pasar ini hampir sama dengan monopoli. Yang ketiga ada posisi dominan, yaitu di mana penjualan ataupun pasar didominasi oleh beberapa produsen saja. Dan yang selanjutnya ada monopsoni, yaitu di mana konsumen ataupun pembeli hanya terdiri dari satu pihak saja. Yang selanjutnya ada persekongkolan ataupun perjanjian kerjasama yang dilakukan dua pihak. Yang selanjutnya ada jabatan rangkap, dan yang terakhir ada kepemilikan saham. Yang selanjutnya ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ataupun bisa disebut KPPU. Pengawas persaingan usaha ini merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak ketat, yang tidak sehat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami ucapkan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.